Kalau semuanya, buat kamu yang sekarang lagi duduk di bangku SMA atau SMK, obrolan kita kali ini tuh spesial banget dirancang buat kamu. Kita bakal bedah tuntas satu topik dari tumpukan riset soal rahasia para eksekutif dan CEO top dunia. Ya, rahasia yang ternyata bukan cuma soal modal pinter di sekolah aja ya. Bener banget. Ternyata senjata andalan mereka itu kemampuan berpikir jangka panjang. Terus, gimana caranya kita pakai strategi level eksekutif ini buat jaga motivasi belajar kamu tiap hari? Mari kita bongkar bareng. Nah, ngomongin masa depan itu kadang bikin kita mikir, aduh, terus masa mudaku gimana dong? Mikirin besok ada ulangan aja udah pusing, apalagi 5 tahun lagi. Iya sih, wajar banget mikir gitu. Tapi tenang aja. Betul, karena poin dari berpikir jangka panjang itu bukan berarti kamu mengabaikan kehidupan kamu yang sekarang. Justru punya visi masa depan itu ibarat menyalakan GPS. Visi itulah yang ngasih arah yang sangat jelas tentang apa yang harus kamu lakuin hari ini, detik ini juga. Setuju banget. Dari sumber yang kita kumpulin, kelihatan kalau para eksekutif sukses ini punya kebiasaan memproyeksikan diri mereka maju ke depan. Dari 1, 5, sampai 20 tahun ke depan loh. Iya, tapi mereka nggak cuma sekedar ngayal. Mereka cari tahu skill atau keahlian spesifik apa yang bakal dibutuhin nanti dan mulai ngebangunnya dari sekarang. Dan yang ngebedain orang yang cuma berhayal dengan orang yang benar-benar punya tujuan nyata itu, ada di satu tindakan sederhana. Apa tuh? Mereka menuliskannya. Ini bukan sekedar nulis di buku catatan biasa. Secara psikologis, saat kamu nulis tujuanmu, kamu sedang bikin kontrak komitmen dengan dirimu sendiri. Otak kita langsung ubah mode dari angan-angan kosong jadi rencana kerja nyata. Berarti kalau buat kamu yang di SMK, misalnya punya mimpi 5 tahun lagi pengen buka bengkel motor custom sendiri. Atau bikin brand baju thrift yang viral. Nah iya, ditulis tuh tujuannya, tapi jujur aja ya, kadang pas nulis tujuan sebesar buka usaha sendiri rasanya langsung panik. Langsung kewalahan nggak sih rasanya? Banget, kayak jalannya tuh masih panjang dan berat banget. Itu reaksi otak yang sangat wajar. Karena tujuannya terlalu besar buat diproses sekaligus. Makanya, rahasia di balik kesuksesan target besar itu adalah ngebangun sistem kebiasaan. Jadi nggak cuma ngandelin motivasi semata ya? Presis. Orang sukses itu maksa diri ngebentuk kebiasaan untuk lakuin hal-hal kecil yang orang lain males lakuin. Masuk akal. Jadi daripada pusing mikirin rintangan 5 tahun ke depan, mending fokus ke langkah terdekat. Betul sekali. Tujuan jangka pendeknya bisa berupa nguasain materi kelistrikan motor bulan ini. Atau buat kamu yang di SMA, targetnya adalah masuk jurusan bisnis di kampus impian. Ujian praktik atau masuk universitas itu kan ibarat batu loncatan pertamanya. Tepat. Tujuan raksasa tadi dipecah jadi target-target kecil. Kalau kamu nggak punya target yang terukur dalam keseharian, motivasi itu sangat gampang menguap. Karena kamu merasa jalan di tempat. Di catatan kita ada satu contoh teknis yang menarik banget soal mecah target ini. Katakanlah tujuan jangka panjangmu adalah baca 50 buku dalam setahun. Wah, dengar angka 50 buku itu aja udah bikin capek duluan. Iya kan? Tapi gimana kalau dipecah? Cukup dedikasiin waktu 5 hari dalam seminggu dan baca selama 15 menit aja tiap pagi. Tiba-tiba ambisi raksasa itu jadi kelihatan sangat gampang. Disitulah letak keajaiban tenggat waktu atau deadline yang spesifik. Secara mental, deadline harian yang kecil itu mencegah kita ngerasa terbebani. Dan setiap kali kamu selesai baca 15 menit hari ini, otakmu ngasih dorongan kepercayaan diri. Yes, confidence boost. Kamu sadar bahwa kamu baru aja maju satu langkah lebih dekat ke garis akhir, dan itu bikin kamu ketagihan untuk terus maju. Pantesan di dunia bisnis profesional juga pakai prinsip yang sama. Kalau sebuah bisnis mau naikin jumlah pengunjung website atau nambah ribuan pengikut di media sosial, mereka nggak panik lihat angka gede itu. Mereka memecahnya jadi tugas mingguan. Misalnya, minggu ini fokus cari ide konten yang disukai remaja. Minggu depan fokus bikin desainnya. Konsep yang sama persis bisa banget kamu pakai buat ningkatin nilai matematika kamu. Memecah sesuatu yang besar jadi langkah-langkah kecil dengan batas waktu yang ketat itu emang kunci mutlak. Tanpa itu, kita hanya akan terintimidasi oleh ambisi kita sendiri. Menarik banget. Jadi benang merah dari obrolan kita hari ini udah jelas. Motivasi jangka panjang itu nggak dijaga dengan semangat yang meledak-ledak di awal aja. Melainkan lewat langkah-langkah kecil, deadline yang jelas, dan kebiasaan harian yang tangguh.
Nah, sekarang ada tantangan langsung dari sumber kita buat kamu. Pilih satu tujuan jangka panjangmu. Entah itu soal nilai rapor, bikin proyek sampingan, atau target olahraga. Terus pecah tujuan itu jadi tugas-tugas kecil dengan tenggat waktu yang jelas, biar kamu nggak pernah ngerasa kalah sebelum bertanding. Yang awalnya mau buka bengkel, malah jadi tertarik ke dunia teknologi. Apakah kebiasaan disiplin, ketekunan, dan cara berpikir strategis yang sudah kamu bangun mati-matian hari ini justru akan menjadi aset dan pencapaian terbesarmu yang sebenarnya, terlepas dari apapun hasil akhirnya nanti?